Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya mewakili dari kelompok saya untuk menyampaikan salam pembuka. Pertama-tama yang saya hormati dosen kami yaitu Bu Melda Panjaitan selaku dosen yang mengampu dalam mata kuliah Statistika dan Probabilitas, dan yang kami hormati teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang sudah mau menonton video kami ini. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri dari masing-masing kelompok kami. Saya Yurika Srimutia dan teman-teman saya Dewi Yurika, Karalis Arbista, Khairunisa, dan Widyaningsih. Kami dari kelas SIP 1801 dan kami adalah mahasiswa dari kampus SMIK Budi Dharma Medan. Maksud dan tujuan dari video presentasi ini adalah kami akan mempresentasikan materi yaitu yang mengenai distribusi probabilitas. Kami harap ibu dan teman-teman semua mau mendengarkan dan menyimak isi dari video presentasi kami. Baik, saya akan mulai mempresentasikan materi yang pertama, yaitu mengenai variabel random. Variabel random adalah sesuatu yang nilainya ditentukan oleh kesempatan. Misalnya, dalam pelemparan sebuah mata uang logam sebanyak 3 kali, munculnya sisi kepala sebanyak 0 atau 1 atau 1 atau 2 atau 3 kali adalah persoalan kesempatan. Karena ini banyaknya pemunculan sisi kepala merupakan variabel random. Ada dua macam variabel random, yaitu discrete dan continue. Variabel random discrete hanya mengisi nilai-nilai tertentu yang terpisah dalam satu interval. Sedangkan variabel random discrete akan berupa sederetan titik-titik yang terpisah dalam satu interval. Dan sedangkan variabel random continue dapat mengisi nilai manapun dalam satu interval jika digambarkan. Variabel random continue akan berupa sederetan titik yang menyambung membentuk garis lurus. Contoh variabel random discrete adalah banyaknya pemunculan sisi kepala dalam pelemparan satu uang logam. Dan contoh variabel random continue adalah umur penduduk Indonesia. Berikut yaitu gambar variabel random discrete dan gambar variabel random continue. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Yurika, saya dari kelas SIP 1801, NPM 18110062. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah menunjukkan hasil yang diharapkan terjadi dari suatu percobaan atau kegiatan dengan nilai probabilitas masing-masing hasil tersebut. Kunci aplikasi probabilitas dalam statistik adalah memperkirakan terjadinya peluang atau probabilitas yang dihubungkan dengan terjadinya peristiwa tersebut dalam beberapa keadaan. Jika kita mengetahui keseluruhan probabilitas dari kemungkinan outcome yang terjadi, seluruh probabilitas kejadian tersebut akan membentuk suatu distribusi probabilitas. Macam-macam distribusi probabilitas yaitu yang pertama distribusi binomial, yang kedua distribusi Poisson, yang ketiga distribusi normal atau Gauss. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Pertama, perkenalkan, nama saya Karalis Arbista, NPM 18110220. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi probabilitas binomial. Yang pertama yaitu pengertian distribusi probabilitas binomial. BI dalam kata binomial berarti 2. Jadi, binomial merupakan setiap kali percobaan atau kesempatan hasil yang mungkin muncul itu adalah hanya 2. Maksudnya adalah hanya 2 kemungkinan. Selanjutnya, ciri-ciri binomial. Setiap percobaan hanya menghasilkan 2 peristiwa. Misalnya, ya atau tidak, berhasil atau gagal, baik atau cacat, benar atau salah, dan lain-lain. Yang kedua, probabilitas suatu peristiwa adalah konstan. Artinya, tidak berubah untuk setiap percobaan. Jadi setiap percobaan hasilnya tetap sama. Selanjutnya, semua percobaan itu independen. Artinya independen secara statis.
yang artinya peristiwa dari suatu percobaan mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lain. Nah, kalau untuk rumus distribusi binomial itu sendiri adalah sebagai berikut. Nih, ini rumusnya, di mana C merupakan kombinasi. C ini merupakan kombinasi dan N merupakan banyaknya kejadian. Selanjutnya, P merupakan probabilitas keberhasilan dalam sekali perlakuan. Selanjutnya, X merupakan banyak kejadian yang ingin kita cari. Jadi, untuk menyelesaikan contoh soal yang akan saya buat nanti, kita akan menggunakan rumus ini, karena ini merupakan rumus tetap distribusi binomial. Contoh soal dari binomial ini, saya buat contoh soalnya seperti ini. Ara merupakan seorang guru SD. Ia melakukan survei terhadap anak muridnya, yaitu mengenai bidang studi apa yang diminati muridnya, apakah matematika atau biologi. Dan hasilnya 80% muridnya memilih biologi, dan sisanya memilih matematika. Apabila dinyatakan pada 10 orang murid berapa probabilitas ada 8 orang murid yang menyukai bidang studi biologi. Kemudian kita langsung ke penyelesaian. Di sini kita mengetahui dari kita mengikuti rumus tadi, P-nya itu 80%, yaitu ini dari hasil murid yang memilih biologi. Terus ini bisa kita jadikan jadi 0,80, kemudian Q-nya tadi rumusnya 1 dikurang ini P, hasilnya jadi 0,2, N-nya jadi 10, yaitu ini dari murid yang dinyatakan nih. Terus X-nya ini 8, yaitu ini dari murid yang menyukai bidang studi biologi. Selanjutnya kan jadi yang ditanyakan itu ini P X sama dengan 8. Jadi jumlah sampelnya ada 10, berarti anggotanya 1 sampai 10. Karena P X sama dengan 8, jadi nilai X-nya itu hanya ada 8. Selanjutnya ini kita masuk ke rumus yang tadi saya bilang, ini rumus ini. Nah, kalau sudah ada rumus kan kita tinggal masukin angkanya aja dari yang diketahui ini. Kita masukin ini. Terus nanti untuk menjumlahkan ini mungkin agak bingung sedikit, tapi saya dapat 45.000 ini saya menjumlahkannya menggunakan kalkulator. Nanti di kalkulator itu ada simbol kayak tanda seru. Nah, untuk mencari C ini, itu kan rumusnya itu kombinasi ya. Itu rumusnya kayak gini. N, C, K sama dengan N. Ini rumusnya. Nah, dari situ saya dapat 45.000 ini. Terus langsung kita jumlahkan dan ini hasilnya. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NPM 18110040. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi, yaitu distribusi probabilitas hypergeometris. Nah, apa sih distribusi probabilitas hypergeometris itu? Distribusi probabilitas hypergeometris adalah suatu sistem distribusi probabilitas yang terdiri dari sekelompok objek yang dipilih tanpa pengembalian. Adapun terdapat dua sifat dari distribusi probabilitas hypergeometris adalah 1. Tanpa pengembalian. 2. Nilai probabilitas setiap percobaan berbeda. Ini merupakan rumus dari distribusi probabilitas hypergeometris. Dari rumus tersebut, saya membuat contoh sebagai berikut. Sekian materi probabilitas hypergeometris yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi presentasi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya Ningsi, NPM 18110061, saya dari kelas SIP 1801. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul distribusi probabilitas Poisson. Distribusi Poisson atau disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi
ditemukan oleh Simeon Denis Poisson pada tahun 1781 sampai 1841, seorang ahli matematika dari bangsa Prancis. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai pada suatu variabel random X atau X discrete, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi di suatu interval waktu tertentu dan di suatu daerah tertentu. Distribusi Poisson memiliki ciri-ciri. Yang pertama, banyaknya percobaan pada suatu interval waktu atau daerah tertentu tidak tergantung pada hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama waktu yang singkat atau daerah yang kecil dengan panjangnya waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar daerah dan waktu tersebut. Yang ketiga, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil dapat diabaikan. Distribusi Poisson sering muncul dalam literatur manajemen karena banyak diterapkan dalam bidang tersebut. Banyaknya pasien yang datang ke rumah sakit, banyaknya pelanggan yang datang ke jasa pelayanan bank, banyaknya panggilan telepon pada jam sibuk, banyaknya kecelakaan di perempatan jalan, dan lain sebagainya. Rumus dari distribusi probabilitas Poisson. Px sama dengan E pangkat min lambda dikali T dikali min lambda dikali T pangkat X per X faktorial, di mana E merupakan bilangan alam atau bilangan natural yang nilainya yaitu 2,71828. Contoh dari distribusi Poisson yaitu ruang gawat darurat dalam sebuah rumah sakit memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien 4 orang per hari. Kedatangan pasien mengikuti proses Poisson. Yang ditanya A. Berapa probabilitas kedatangan 2 pasien per hari? B. Berapa probabilitas kedatangan 2 pasien sampai pada siang hari? Penyelesaian diketahui T sama dengan 1, lambda sama dengan 4, X sama dengan 2. Yang A, 2 pasien per hari, X sama dengan 2. Kita masukkan nilainya dalam rumus, didapat 0,018, itu didapat dari nilai E dipangkatkan 4. Nilai E kita bulatkan jadi 2,72. Dapat hasil akhir 0,1465. Yang B, 2 pasien sampai pada siang hari, X sama dengan 2. Berarti T sama dengan 12/24 sama dengan 1/2. Kita masukkan nilainya ke dalam rumus seperti yang A tadi, dapat hasilnya 0,135. Itu didapat dari nilai E dipangkatkan min 2. Hasil akhirnya yaitu 0,271. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami dalam menyampaikan materi, misalnya ada kesalahan kata maupun penyampaian materi kami kurang bagus, mohon dimaafkan. Dan kami ucapkan terima kasih terutama kepada dosen kami, yaitu Bu Melda Panjaitan, yang sudah mau memberi penilaian dari video presentasi kami dan sudah mau berpartisipasi nonton video kami. Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau menonton video presentasi kami ini. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.